pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran kali ini. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Oh, saya rasa hadir semua ya. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari bagaimana cara untuk mencari ide pokok dalam sebuah paragraf. Nah, untuk kesempatan kali ini supaya kita lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, buku apa yang biasanya kalian baca anak-anak? Selalu kita biasakan untuk selalu membaca ya, karena dengan membaca kita bisa mendapatkan banyak ilmu dan banyak pengetahuan baru yang dapat kita dapatkan. Biasanya kalian jika membaca buku, apakah ada kosakata baru yang kalian temukan dan kadang kita tidak tahu artinya? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menulis karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi itu apa? Karangan non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dalam kehidupan nyata. Akan tetapi, penulis boleh mengembangkan data non-fiksi sesuai dengan imajinasi penulis. Contoh dari karangan non-fiksi adalah biografi, opini, dan eksposisi. Cerita non-fiksi biasanya berisi kejadian-kejadian yang sebenarnya ada dan bersifat informatif. Cerita atau isi yang ada di dalamnya memerlukan pengamatan dan data dalam membuatnya. Sebab itu, cerita non-fiksi dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan rujukan informasi atau sumber bagi pembacanya. Non-fiksi dapat disajikan baik subjektif maupun objektif. Kemudian, ciri-ciri karangan non-fiksi antara lain yang pertama, menggunakan bahasa denotatif. Artinya, menggunakan bahasa yang memiliki makna sebenarnya, bukan bahasa konotatif. Kemudian, bahasa yang digunakan adalah bahasa formal. Yang ketiga, disusun berdasarkan fakta yang ada. Yang keempat, memiliki ide yang ditulis secara jelas dan logis. Kemudian, jenis-jenis karangan non-fiksi. Jenis-jenis karangan non-fiksi ada beberapa, yaitu diantaranya karangan opini. Opini merupakan suatu pendapat seseorang yang dikarang berdasarkan isu atau isu yang sedang terjadi. Jika ada isu, biasanya ada seseorang yang menulis karangan berdasarkan pendapatnya. Nah, itu artinya penulis tersebut sedang menuliskan karangan opini. Yang kedua, esai, yaitu karangan yang membahas suatu permasalahan secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Ini hampir sama dengan opini, namun dengan beberapa sumber yang jelas. Kemudian biografi adalah riwayat hidup seseorang namun ditulis oleh orang lain. Biasanya biografi ini biografi dari tokoh-tokoh yang telah terkenal atau tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh dalam kehidupan umat banyak. Kemudian eksposisi, yaitu suatu karangan yang bertujuan untuk menjelaskan maksud atau tujuan tertentu. Selanjutnya adalah argumentasi, berisi karangan yang dibuat untuk menolak suatu pendapat, pendirian, gagasan secara logis. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini yang kita pelajari adalah teks eksposisi. Teks eksposisi tadi adalah teks yang tujuan untuk untuk menjelaskan maksud dan tujuan tertentu. Jadi, Ibu sudah siapkan 2 teks yang sudah Ibu bagikan. Ada teks 1 dan teks 2. Nanti dalam satu kelas ini kita membentuk 8 kelompok. Kelompok dengan nomor ganjil nanti membaca teks yang pertama dan kelompok genap membaca teks yang kedua ya anak-anak. Kemudian setelah kalian membaca teks tersebut, carilah kata yang baru kalian temukan atau belum pernah didengar atau masih tidak tahu artinya. Silahkan ditulis dalam buku ya anak-anak.
banyak. Nah, karena waktunya sudah selesai, kalian bisa membaca masing-masing kelompok, masing-masing perwakilan kelompok silakan maju ke depan untuk membacakan kata-kata yang sudah ditemukan. Silakan. Nah, ada beberapa ya saya sudah menemukan kata-katanya. Kemudian kita akan bahas beberapa yang menurut saya juga banyak ditemukan oleh beberapa kelompok. Yang teks yang pertama ada kompetensi. Kompetensi itu apa? Artinya ada yang tahu? Kompetensi itu semacam kemampuan atau standar kemampuan yang harus dicapai oleh seseorang. Misalnya kalau kompetensi pembelajaran, biasanya kemampuan yang diharapkan setelah pembelajaran itu dilaksanakan. Kemudian pandemi. Nah, ini seringkali kita dengar namun kita belum tahu maknanya ya. Pandemi itu artinya sesuatu yang seperti penyakit yang menyerang di suatu wilayah, namun dampaknya sangat besar. Yang kemudian yang teks kedua, ada yang menemukan kata adaptasi. Adaptasi itu apa artinya? Adaptasi itu artinya cara kita untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Jadi adaptasi kebiasaan baru berarti kita menyesuaikan dengan kebiasaan baru tersebut. Yang selanjutnya adalah protokol. Protokol itu artinya aturan yang ada dalam suatu wilayah. Protokol kesehatan berarti kita harus menaati aturan-aturan yang berkenaan dengan kesehatan kita, seperti itu. Nah, dari kosakata tadi yang sudah kita temukan dan kita cari maknanya bersama-sama, tulislah karangan non-fiksi dengan salah satu kalimat tersebut ya. Boleh berupa opini, eksposisi atau argumentasi boleh. Minimal 5 kalimat dalam satu paragraf. Jika kalian ingin membuat hanya satu paragraf, silakan. Boleh. Ibu beri waktu 10 menit ya. Nah, setelah selesai, bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran pada pagi hari ini? Adakah kesulitan dalam membuat karangan non-fiksi dengan kata-kata yang sudah ditentukan? Nah, karangan non-fiksi tadi kan merupakan karangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dalam kita menuliskan sebuah pendapat atau sebuah tulisan, hendaknya bisa diberi dasar yang kuat. Bisa kita perbanyak literasi atau membaca berita-berita atau isu-isu terkini dengan dasar ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Jadi dalam kita berbicara atau menuliskan sesuatu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena tulisan kita itu bisa mempengaruhi orang lain baik secara positif maupun negatif. Jadi kita harus berhati-hati dalam melakukannya. Kemudian kepada anak-anak semua, jangan lupa selalu belajar ya. Dimanapun kalian berada, jangan lupakan belajar. Meskipun pembelajaran secara daring, namun kita harus tetap belajar agar kita dapat mendapatkan ilmu yang lebih barokah. Jangan lupakan materi yang sudah kita pelajari hari ini, karena nantinya pasti akan bermanfaat, baik itu dalam ujian nanti maupun dalam kedepannya. Non-fiksi itu bisa ditemukan di mana saja ya. Jadi memang kita harus selalu belajar. Cukup itu dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa agar kita diberi kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya. Berdoa mulai. Ya, berdoa cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.